Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Perancang dan Pengembangan Kurikulum akan mempersembahkan sebuah video yang merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami sendiri beranggotakan saya sendiri Lisa Maulidia, Febri Irwandi, dan Raudatul Jannah. Diskusi kami membahas tentang evaluate atau penilaian dan terdiri dari 3 pertanyaan utama. Menurut Permendikbud tentang implementasi kurikulum 2013 menyebutkan bahwa evaluasi diri adalah suatu teknik penilaian yang dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri terkait status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana sih caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Penilaian diri ini berkaitan dengan suatu teknik di mana peserta didik dapat menilai dirinya sendiri, dan nantinya penilaian ini akan digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor dari peserta didik. Penilaian diri atau evaluasi di kelas diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, dapat menyadari kekuatan dan kelemahan diri pada peserta didik, karena dalam melakukan penilaian itu merupakan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, serta dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur. Apa sih yang dapat dilakukan guru untuk membimbing siswa melakukan evaluasi diri? Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, merumuskan format penilaian dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian. Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Kemudian guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak. Kemudian menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Tentunya dalam melakukan dan mewujudkan hal tersebut, kita sebagai guru harus memberikan pengertian tentang tujuan belajar dan manfaat dari evaluasi diri tersebut. Sehingga peserta didik menyadari bahwa dengan melakukan evaluasi diri, peserta didik akan mengetahui perkembangan grafik belajarnya, apakah ada kemajuan atau tidak, atau semakin menurun. Ini merupakan contoh rubrik dari evaluasi diri atau self-assessment yang dapat dilakukan oleh siswa. Pertanyaan ketiga, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Pada kondisi di mana siswa mendapatkan nilai yang memuaskan, maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus dan motivasi agar siswa bisa lebih meningkatkan prestasi dengan melakukan pengayaan. Sedangkan untuk tindak lanjut evaluasi pembelajaran apabila dirasa masih kurang maksimal, maka diperlukannya tindakan lebih lanjut lagi berupa remedial yang bisa dilakukan oleh guru. Berikut adalah contoh dari rubrik remedial dan pengayaan yang bisa dibuat oleh guru. Demikian hasil video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.